Ramai yang sakit di Genesaret. Ramailah Yesus sakit. Ini seorang yang telah dilepaskan daripada kerasukan setan, yaitu seorang perempuan, seorang anak pada seorang perempuan. Ibu dia datang kepada Yesus dan meminta Yesus membawa pelepasan untuk anak perempuannya. Kemudian ini seorang lelaki yang kerasukan, seorang boy, lelaki yang kerasukan, budak lelaki lah. Kemudian seorang itu juga dibawa pelepasan, seorang lelaki itu kerasukan setan juga, yang mungkin disebabkan oleh orang cakap dia Beelzebul ke apa tu. Yesus ini Yesus pergi di satu tempat, ada di tempat perkuburan. Kemudian dia jumpa Legion. Sana ada seorang. Kemudian Yesus bertanya kepada dia. Dia cakap, akulah Legion, akulah ramai. Kemudian Yesus cakap, kalau dia masuk ke dalam babi. Ini memang departemen kita lah yang di sini. Artinya Yesus sudah terlebih dahulu. Oke, yang terakhir. Banyak lagi. Oke, ini kebangkitan. Yesus membangkitkan seorang budak lelaki kepada seorang janda di perkampungan Nain. Kemudian Yesus membangkitkan Lazarus daripada orang mati juga. Yesus membangkitkan anak seorang anak perempuan kepada Jairus. Dan yang terakhir, mujizat-mujizat yang lain. Mujizat-mujizat lain sini tempat. Yesus pergi. Kemudian ada orang di bait Allah situ meminta cukai. Kemudian dia tak boleh bayar. Dia minta Petrus pergi menjala. Kemudian ambil seekor ikan tu, kemudian keluar mulut dia, dalam tu ada apa? Ada duit emas. Siapa suka pancing sini? Kemudian Yesus berjalan di atas air. Yesus menukar air kepada anggur atau arak. Ini mujizat di mana Petrus menangkap ikan banyak. Ya. Di sini mujizat menangkap ikan juga. Yang kedua kali. Kemudian ini Yesus memberi makan 5,000 orang, yaitu 5 roti dengan 2 ikan. Yang ini juga Yesus memberi makan 4,000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Yesus ini Yesus mengutuk pokok ara, sampai pokok ara itu layu. Sebab pada masa itu Yesus datang nak makan, dia cek tengok tak ada buah, tapi dia mengutuk lah. Yang terakhir Yesus menenangkan badai. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Brother Jeremiah. Dan menurut Alkitab, dia katakan kalau semua itu dicatat, tidak, buku Alkitab itu tidak akan cukup. Pernah dengar? Pernah baca? Banyak lagi yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi semuanya tidak dicatat di dalam Alkitab karena semua dimasukkan Alkitab tidak akan penuh, hanya mencatat tentang mujizat yang Yesus lakukan. Amin. Nah, jadi artinya Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah seorang yang melakukan banyak mujizat dalam banyak-banyak kitab. Di hanya satu kitab yang lain, yaitu kitab Quran, ya, juga menyebut Yesus melakukan mujizat. Ya, dia dikatakan di sana sejak dari bayi dia sudah pandai bercakap.
Ya, ketika orang bilang, kenapa ini anak siapa ini? Ya, kenapa kamu mengandung dan tanpa ini tidak menikah, dan mereka bertanya-tanya dalam kitab Quran, ditanya si Maryam itu sehingga dia tidak boleh jawab. Tapi bayi itu, anak itu sendiri bercakap, itu menurut Quran. Tapi di dalam Alkitab kita ya lain lagi ya. Oke, jadi bahwa apa yang kita lakukan hanya berapa persen daripada semua ini yang kita lakukan di sini. Ada separuh? Belum. Masih terlalu banyak lagi yang kita lakukan. Bukan hanya pelepasan sahaja, tapi orang yang sekarang ini sudah menunggu. Bukan kebetulan Tuhan hantar Mr. Chong di sini. Jangan biarkan dia datang di sini dan dia pulang dikecewakan, kita pura-pura tidak nampak. Dia memang tidak nampak, kita pula lagi yang pura-pura tidak nampak. Dan Tuhan mau supaya kita, ya, selepas ini kita mau doakan dia. Dan saya percaya setelah membaca ini, iman kita dibangkitkan. Yang seterusnya, kitab Taurat digenapi di dalam kitab Injil. Ya, kitab Taurat ada 3 kitab, ada 3 agama samawi, dipanggil agama samawi dari kata sama. Taurat, Injil, Quran. Ya, ceritanya di dalam sana itu hampir sama. Ya, urutannya yang paling mula-mula, yang paling lama Taurat. Taurat, Zabur, itu Mazmur di sana. Kemudian baru Injil. Itu sebabnya di dalam kitab orang Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil dan buku-buku tulisan Paulus. Dan ada satu lagi 600 tahun kemudian baru lahir Quran. Ya, jadi ini kitab dipanggil agama samawi. Nah, saya baca dengan cepat di sini. Kita akan belajar daripada ayat di dalam Lukas 4 ini. Oke? Ini daripada kitab Yesaya dalam perjanjian lama. Ya, dia katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Kemudian yang menutup kitab itu memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, digenapi apa yang tertulis di dalam kitab Taurat itu, dan Yesus baca ayat yang dia baca itu berbicara mengenai Yesus. Kitab Yesaya itu kalau tidak silap, di mana yang diambil petik dari perjanjian lama itu sudah beratus-ratus tahun sebelum Yesus lahir. Sudah ditulis tentang dia. Dan ketika Yesus dia membaca itu kitab itu, dan dia baca tadi, dan katanya pada hari ini kamu mendengar apa yang saya baca ini, pada hari ini digenapi. Sayalah itu yang diurapi, kata Tuhan Yesus, ya. Cina pun ada. Ini dalam bahasa Inggrisnya, dan kemudian dalam bahasa Cinanya pun ada. Ya, kalau ada Brother Victor dia tahu lah. Nah, di sini kita lihat ya, bahagian kedua ini adalah mengenai apa yang kita alami sekarang. Holy fire. Kita mengalami, jangan kita merasa sedih, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalami. Mari lihat dalam ayat ini dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 1 dan 2. Katanya, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Ada berapa grup? Imam. Ada berapa grup? Ahli Taurat dan tua-tua. Ada 3. 3 grup. 3 grup ini semua orang yang bukan biasa-biasa. Imam-imam ini, katanya imam-imam, ada banyak imam. Imam ini bukan yang di bawah-bawah, semua yang di atas imam. Ya, kemudian ahli-ahli Taurat, orang yang memang pakar.
Kalau orang ahli Taurat dia baca dan dia boleh hafal dari muka depan sampai di belakangnya, dia boleh hafal, itulah ahli Taurat. Kalau kita ini ahli kitab, ya di depan sedialah kita boleh baca. Dan serta tua-tua, ya, pemimpin-pemimpin. Oke, dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Maka datanglah orang daripada gereja-gereja yang lain. Wah, orang yang besar-besar dan jumpa. Dari mana kuasa kamu dapat ini? Sekolah mana kamu belajar? Berapa tahun kamu belajar? Jadi jangan rasa terintimidasi. Yesus sudah terlebih dahulu mengalami ini. Yesus sendiri, Yesus tidak kacau orang lain. Yesus hanya belas kasihannya itu melihat orang yang buta dia sembuhkan, melihat orang yang lumpuh dia sembuhkan. Itulah tujuannya, kan digenapi. Tadi kan dalam pembacaan itu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan daripada roh-roh jahat, penglihatan, menyembuhkan orang buta di sini, membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu yang Yesus lakukan. Dia menggenapi, bukan baru, bukan hal yang baru. Dia datang untuk menggenapi. Kita juga, kamu yang datang di sini untuk menggenapi. Amin. Ibu Rita, Brother Jeremiah, Sister Angelina, kamu yang datang di sini untuk menggenapi calling Tuhan di dalam hidup kamu. Daripada kamu parking saja di sana, bagus kamu ditaruh di highway, jalan lah itu kereta, boleh pakai lagi. Ya. Dan di sini menuduh Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa penghulu setan. Waktu saya jumpa ayat ini, oh puji Tuhan, aku pun sama mengalami seperti Tuhan Yesus juga. Di dalam Lukas 11 berkata, pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Artinya orang itu ada orang bisu karena ada roh setan. Bukan karena dia itu kurang vitamin kah, bukan lidahnya pendek kah mungkin, tapi dia ada roh bisu. Ya. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Orang heran bagaimana orang bisu tidak diberitahu berapa lama dia sudah bisu, tapi memang terkenal orang ini bisu. Ya, dan ketika Yesus datang dan mendoakan orang itu, dia bukan menyembuhkan, berbicara lah, tapi dia usir setan yang membuatnya bisu. Setan itu keluar dan dia boleh berkata-kata. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, maka dan tetapi ada di antara mereka yang berkata, dengar sini. Ketika Tuhan Yesus melakukan kebaikan, menolong orang yang bisu, bermacam penyakit, ada kata-kata luar biasa daripada orang ini. Antara lain kata mereka ialah, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Beelzebul itu nama lain bagi setan. Pernah kamu dengar skrip ini? Pernah. Orang ini mengusir setan dengan kuasa setan juga. Dan ketika saya jumpa ini, karena saya pernah diberitahu apa yang terjadi di sini itu karena setan di dalam diri Pastor Jipa itu lebih besar daripada setan orang yang datang. Jadi lawanlah. Jadi dia tidak pernah terpikir ada kuasa Tuhan. Dia memang pikirnya setan saja. Kalau setan yang kecil-kecil jumpa setan yang besar di dalam Pastor Jipa, memanglah itu setan kecil-kecil lari. Tapi bukan saya yang pertama mengalami ini. 2000 lebih tahun yang lalu, Yesus guru kita, Tuhan kita sudah dikatakan begitu, bahwa dia mengusir setan dengan penghulu setan, yaitu Beelzebul. Saya pikir sudah habis ini lagi. Maka dengan itu berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, bahwa apa yang kami alami sekarang ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi kami, Tuhan, pada hari ini telah diperlihatkan firman Tuhan ini, bahwa apa yang kami lalui ini sudah dilalui banyak nabi-nabi, bahkan oleh guru agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu Tuhan, kami mau belajar tenang, kami mau belajar berbahagia. Ketika orang mengatakan segala kata-kata yang mengatakan kami gila, kami sesat dan sebagainya, oh itu adalah suatu kehormatan Tuhan, sesuatu yang mulia, karena bukan kami, tapi sudah terlebih dahulu para hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan Tuhan Yesus sudah mengalaminya, dan mereka menanggapinya dengan positif. Demikian juga Tuhan, kami tidak sendirian, tapi dengan kata-kata ini kami tidak berhenti mau dipakai oleh Tuhan. Orang tujuannya iblis pakai itu untuk melemahkan semangat kami, supaya kami berhenti, stop menyembuhkan orang. Tetapi Tuhan itu lagi menguatkan semangat kami, itu lagi yang mendorong kami supaya mau menolong orang yang menderita. Terima kasih yang berada di dalam tawanan, di dalam belenggu oleh roh-roh kegelapan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, to the point saja. Saya memberikan kamu langsung ayat firman Tuhan. Jadi lain kali nanti kalau orang mengatakan kita, ada dua kata ini selalu lah, sesat dan gila. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama kita Yesus. Tapi aku tidak macam kau Yesus. Kalau Yesus, mereka mau tangkap dia dan mau bunuh dia. Iya. So bersiap-siap sedia. Orang yang saya tidak tahu apa alasan mereka. Mungkin ada yang mau protek. Kau jangan buat begini. Kau memalukan agama kita. Kau memalukan gereja dengan cara kamu buat ini. Mana ada teriak-teriak ini, bikin malu orang saja. Ya. Jadi kau pikir di dalam perjanjian lama itu yang ada sawan digulik-gulik, teriak-teriak. Belum lagi di Gadara itu dia lari-lari telanjang lagi, kena rantai pun putus. Jadi inilah misi kita. Saya punya keyakinan seperti juga yang kamu rasa. Kita terlalu sedikit, terlalu jarang tim seperti ini. Anggaplah ini satu penghormatan yang tertinggi bagi Tuhan. Orang boleh main musik, orang boleh pimpin pujian, boleh. Kita boleh, siapapun boleh pimpin pujian. Orang boleh khotbah, ya. Orang boleh apa lagi? Menari boleh. Itu banyak, hampir semua gereja ada. Tapi yang satu ini jauh daripada merasa tinggi hati atau menjadi sombong. Jarang orang mau ambil. Ya. Kalau ada tanda-tanda sudah itu gerak-gerak, sudah. Ini kesurupan sudah ini lain sudah ini. Baru dia mulai ada penglihatan, pastor saya lihat, kamu ini macam-macam saya kamu lihat, pun tidak lihat. Jadi itu di sini lain, ya. Itu kata Ibu, open heaven. Bahasa Indonesianya apa itu? Ya, surga terbuka. Di sini karena kita selalu jumpa dengan Tuhan di sini, ada satu istilah, kalau kita selalu menyembah Tuhan terjadi mujizat, di sini ada seolah-olah ada terowong. Ada apa itu? Dia ada satu terus direct pergi surga. Open heaven terbuka. Apa saja kan dia terus turun. Malaikat turun. Hari itu yang terjun yang pergi ke neraka itu, wah punya laju dia. Begitu dia laju turun ke bawah, demikian juga dia laju bawa naik ke atas. Siapa itu yang diam itu? Si Freddy. Oke, jadi kita unik, ya. Jangan rasa heran. Alkitab sudah mengatakan apa dia? Alkitab sudah mengatakannya. So sekarang banyak lagi senarai penyakit yang
Dicatat tadi belum lagi kita jumpa. Tapi ada satu sekarang di tengah-tengah kita, yaitu Mr. Chong. Ini jadi cabaran bagi kita. Dia adalah sekolah kita. Dulu sekolah kami yang pertama ialah SIME. Lepas banyak yang Tuhan hantar yang pelik-pelik, lulus. Kali ini sudah berapa kali tengok Mr. Chong pun, wah. Tapi satu, kita sebagai Holy Fire, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada, bukan saya, bukan Pastor Joy, Ibu Rita, bukan siapa-siapa kita. Tapi Tuhan, saya siap pakai saja Tuhan. Yang orang bilang gila-gila ini, yang short ini, yang sesat-sesat, oleh Tuhan pakailah saya. Bagi saya, apa orang cakap itu tidak peduli, yang penting bisa Chong sembuh. Bagi yang lain dilepaskan, disembuhkan. Itu saja saya minta Tuhan. Saya tidak perlukan gelar-gelar yang tinggi, yang tinggi-tinggi tapi tidak buat apa-apa. Tinggi, sijilnya, apa saya bilangkan, sijilnya penuh satu dinding rumah. Kau jalan tengok, wah ini dapat, wah ini pelajar terbaik, wah ini lagi semua terbaik, wah sampai kau sana terus selesai saja kau baca semua sijil itu, terus kau rendah diri. Tidak ada guna. Karena kata kau tidak ada apa-apa. Jangan bilang satu dinding, satu keping pun tidak ada, setengah pun tidak ada. Aku tidak ada guna. Tapi disinilah orang yang tidak punya apa-apa, tapi cukup satu panggilan. Kata Tuhan, aku mau pakai kau, aku mau panggil engkau. Dan kamu jawab, Tuhan inilah aku, utuslah aku, pakailah aku. Aku tidak punya apa-apa Tuhan, hidupku hancur sebelumnya. Tapi Tuhan, saya pun masih mau hidup ini Tuhan. Tapi bukan sekadar hidup, pakailah saya. Dan pada saat itu Tuhan pakai. Saya berani katakan ini karena hidup saya pun hancur sehabis-habisnya. Tapi katakan Tuhan, serahkan seluruh hidup saya. Sebelum saya mati, saya mau serahkan seluruh hidup saya, pakailah saya. Tuhan dengar doamu yang paling ikhlas, paling murni. Tuhan siapa saja Tuhan boleh pakai. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus terus berbicara pada saat ini. Lewat firman Tuhan yang sudah dibaca, dilihat, itu langsung berbicara di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Bahwa ketika kami dihina, kami diolok, diejek dan sebagainya, difitnah, dianiaya, itu adalah suatu penghormatan bagi kami. Kami tidak mau puji-pujian Tuhan. Kami tidak mau kami diangkat-angkat, orang bangga-bangga dengan kami. Tapi kami tidak boleh buat apa-apa untuk Tuhan. Bapa, kami tidak tahu berapa lama lagi kami hidup. Dan kami tidak tahu ada berapa lagi masa lagi kesempatan kami untuk melayani. Karena keadaan dunia sekarang ini tidak menentu. Kadang kami boleh keluar berjalan, ada masa kami tidak boleh keluar. Untuk datang ke rumah Tuhan pun tidak boleh. Terhad. Tapi Bapa di surga, selagi ada kesempatan ini kami mau memanfaatkan yang Tuhan, mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi kami boleh bertemu dengan orang yang Tuhan bawa kami. Bahkan pada hari ini sendiri Tuhan membawa sendiri Mr. Chong. Kami tahu jauh dalam hatinya, saya mau melihat, saya mau berjalan seperti orang lain, saya mau bebas seperti orang lain. Saya percaya dia pun berdoa kepada Tuhan yang sama, Bapa yang sama. Dan Bapa di surga memakai kita, kaki tangannya Tuhan, para utusan-utusan hamba Tuhan. Dan Tuhan berbicara di dalam hatimu. Jadi Allah, Tuhan bejana Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah dia dengan lagu ini, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibantu. Inilah hidupku di tanganmu.
memuliakan dengan suara yang keras, ku mau kita bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Yes. Bangkit iman kami, bangkit iman kami. Segera bersih. Pusat kesembuhan, pusat mujizat, pusat tanda-tanda ajaib kuasa Tuhan, pusat kebangunan rohani. Oh, haleluya, haleluya. Kami tidak mau menjadi orang biasa-biasa, apalagi orang yang lemah, apalagi orang yang kalah terus, tapi kami mau menjadi orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hembuskan nafas remas, hembuskanlah firman Tuhan menjadi hidup di dalam setiap yang mendengar. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Cukup dengan firman Tuhan ini mempersiapkan kami dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami siap menghadapi apapun di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita katakan 3 kali bersama-sama. Amin. 3 kali. Satu lagi. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Oke, puji Tuhan. Ada masa kita langsung tanggal menyembah Tuhan, ada yang manifestasi. Tengah khotbah ada yang manifestasi, tapi ada masa kita juga mau duduk belajar ya tentang firman Tuhan. Oke, untuk pengumuman sebentar ini nanti saya diberitahu ada acara sambut hari jadi ya, untuk artis kita yang kecil tadi ya, namanya Katie. Dia menyambut ulang tahun yang keberapa Katie? 12 ya? Ulang tahun yang keberapa ya? Iya, lupa sudah.